Oke, halo semuanya guys. Selamat datang di channel kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membandingkan nih eh, dari AI ya. Ingin membandingkan AI. Yang pertama dari ChatGPT dan yang kedua dari DeepSeek. Jadi tujuan saya membandingkan ini adalah untuk mengetahui kira-kira eh, baik yang mana yang akan kita gunakan ketika kita membuat sebuah aplikasi. Jadi nanti akan saya masukkan sebuah komen untuk membuat sebuah tampilan dari aplikasi website, filenya .html, kemudian nanti kita bandingkan hasilnya supaya kita bisa mengetahui perbedaan dari karakteristik masing-masing AI ini. Nah, langsung saja kita coba ya guys. Nah, kita masuk ke intinya dulu. Kita coba yang ChatGPT. Komennya gimana? Aku buat gini. Buatkan tampilan website apa ya? Profil usaha. Namanya Jamur Crispy. Nah, pakai HTML. Terus kita sekalian tambahkan CSS-nya. Tambahkan CSS dan animasi. Gini ya, kita copy dulu. Ini adalah hasilnya dari ChatGPT. Selagi kita menunggu yang di sini, kita langsung pindah ke DeepSeek menggunakan komen yang sama. Kita tunggu beberapa saat. Nih, udah dibuatin nih website profil usaha Jamur Crispy. Di CSS-nya manual kayak gini, langsung dibuatin. Ini ada animasi, ada keyframe. Kemudian bagian ini adalah isi konten dari HTML-nya. Nah, ini udah selesai. Ya sudah sampai body tutup HTML. Kita copy ya guys ya. Coba kita copy, kemudian saya pastekan di VS Code di sini. Nah, ini sudah saya pastekan. Lalu kita cek. Nah, ini nih. Nah, ini yang kita dapat dari GPT ya. Simple sih ya. Umum kayak WordPress ya. Di atasnya ini ada judul, kemudian ada ininya, terus di bawahnya ini bagus nih yang bagian ini kartnya ini bagus. Ini coba kita lihat yang DeepSeek ini udah selesai belum? Oh belum guys. Dia masih menginisiasi di CSS-nya. Ya, sepertinya ini akan panjang. Tapi kita tunggu saja. Sambil kita nunggu, kita buat file baru untuk menyimpan hasilnya. Di mana ya? Klik kanan, new file, rename. Mana nih gak ada rename? deepseek.html. Oke, kita save. Nah, ini yang tadi dari GPT, yang ini dari DeepSeek. Mari kita tunggu hasilnya dari DeepSeek. Ini kayaknya lebih advance sih ya. Dari tadi masih eksekusi ke CSS. Kemungkinan nanti bakal ada animasi-animasi yang menarik dan tampilannya itu lebih rumit. Tapi hasilnya lebih bagus sih. Nah, ini sudah masuk ke pembuatan bagian body dari HTML. Dia buatnya pakai foto dari Unsplash ini. Bagus sih, menarik, ada fotonya.
langsung muncul harganya, langsung ada kayak deskripsi dari produknya ini. Cukup lama ya ini ya, tapi biasanya tuh ada proses, ada hasil. Nah, ini sudah masuk bagian telepon WA, ini berarti udah masuk ke footernya sih. Ada kirim pesan juga, email. Nah, ini footernya baru mulai. Aduh, keren sih, keren. Lebih detail, lebih rumit, lebih panjang. Sampai ke copyright. Ini masih ada mobile menu toggle. Berarti ini nanti responsif sih. Ada responsif mobile juga, ini bagus sih. Responsif, animasi, smooth scrolling. Keren, 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 keren. Nih, nah ini udah selesai ya. Kita copy, terus kita pastekan ke sini. Oke, ada 974 baris nih. Kita lihat dulu hasilnya. Copy paste. Anjay, keren sih hasilnya. Jadi ini lebih profesional ya guys ya. Lebih enak dilihat. Tapi ini fotonya foto beras. Namanya juga random dari Asplash. Tapi bagus, ini ada animasinya, gambarnya bisa naik turun, nih keren sih. Langsung, wah ini ada kartnya, modelnya kayak postingan guys. Nah, kalau di hover bisa langsung kayak zoom in gitu. Ada testimoni juga, tampilannya lebih oke sih. Keren, keren, keren. Wah, langsung bisa menyatu sih, tonnya hijau, ada kayak gini. Terus kita bandingkan sama yang ini, Jamur Crispy ya simpel sih, cuman menurut saya sih lebih bagus yang ini ya, bagus yang dari DeepSeek. Oke, jadi kita coba bandingkan nih ya. Kita tuh menggunakan komen yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Kalau kita lihat dari hasil ChatGPT tadi, ini kurang lebih ada 231 baris. Nah, kalau yang di DeepSeek ini sampai 974 baris. Jadi dari kontennya aja ini lebih panjang punyanya DeepSeeknya hasilnya. Kemudian dari hasil tampilan visualnya, tampilan yang dari GPT ini lebih simple ya, lebih simple. Kemudian tampilan yang dari DeepSeek ini lebih advance ya, lebih oke. Ini ada background di belakangnya juga, bagus sih. Ini lebih bagus yang DeepSeek sih hasilnya. Gitu guys. Tapi dari semua AI itu ada plus minusnya sih. Jadi kalau emang teman-teman mau memakai DeepSeek, ini seharusnya sudah paham lebih lanjut mengenai HTML itu tadi. Dan ini kalau kita perkecil, nah ini udah responsif nih. Walaupun kurang bagus, tapi udah responsif. Tuh udah responsif sih. Kalau yang Jambu Crispy ini responsif dah, tapi nggak ada kayak tombol untuk membuka sidebar yang seperti dibuatkan dari DeepSeek gitu. Jadi kesimpulannya bahwa kalau untuk programmer-programmer yang mau membuat sebuah tampilan aplikasi, ini DeepSeek jauh lebih bagus dari hasilnya ya. Hasilnya lebih bagus dengan perintah yang cukup pendek. Ini sudah menghasilkan sebuah tampilan yang menurut saya ini worth it kalau mau dipakai ya. Tinggal nanti konten-kontennya ini diisi sesuai kebutuhan itu. Nah bagusnya sih kalau kita menggunakan metode full stack development,
tulisan yang tampil di sini, terus gambar-gambar yang tampil di sini itu kita ngambilnya dari database. Kita gunakan template ini untuk sebagai tampilan layoutnya aja gitu. Saya juga sering gitu sih, membuat membuat aplikasi website menggunakan DeepSeek, terus layoutnya saya ambil, kontennya menggunakan database gitu. Nah, dari eksperimen yang saya lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa kalau kita mau membuat aplikasi tampilan sebuah website dibantu menggunakan AI, itu terbukti bahwa hasil dari DeepSeek itu lebih baik daripada OpenAI itu ya. ya karena emang sebenarnya sama-sama AI, tapi fungsinya itu kalau DeepSeek itu lebih fokus ke tanya jawab, kalau sorry, kalau GPT itu lebih ke natural language, lebih ke tanya jawab. Jadi jawabannya emang cenderung simple to the point. Kalau yang DeepSeek itu lebih advance, lebih pro ya, istilahnya lebih mahir. Jadi kalau saya memanfaatkan teknologi AI ini digunakan untuk membuat sebuah proyek-proyek kecil-kecilan ya, dibantu untuk membuatkan UI gitu guys. Jadi untuk programmer-programmer saya yakin tetap menggunakan bantuan AI, karena kalau kita menulis kode dari nol itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama kalau kita belum menguasai apalagi backendnya, bahasa JavaScriptnya itu lebih lama lagi. Tapi di dunia nyata kita itu dituntut untuk membuat aplikasi yang lebih cepat ya, maka otomatis kita harus memanfaatkan AI gitu. Jangan dengan jangan dengan adanya AI ini malah ini buatan AI, lebih baik buat sendiri aja, jangan. Karena ini tuh teknologi AI itu ada, berarti harus kita manfaatkan gitu. Ambil positifnya aja kita manfaatkan. Apalagi di dunia nanti ya, di dunia nyata itu mesti dikejar yang namanya deadline, dikejar proyeknya harus selesai, dikejar fiturnya ini harus selesai, maka kita manfaatkan ya. Itulah, terima kasih, sekian dari kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.